Seorang ayah alam semesta ini, pasti kamu merasakan juga seolah ayah kandungmu sendiri. Seorang ayah apabila dia salah, anaknya salah di internasional ditegur dengan keras. Ayah kenapa keras? Ayah kenapa lembut? Ayah kenapa berkata indah? Indah itu dari perkataan akhlak ayah. Ayah keras itu tapi tidak memukul kalian, tapi memukul dalam jiwa kalian itu, dalam hati kalian. Apakah ayah wajar memilih salah satu 6 agama ini? Hancur diri ayah seperti tangan yang nyata. Ayah memilih kamu di alam semesta internasional ini genggam seperti janji ayah dengan Sang Mulia. Ayah tidak memandang kamu siapapun kamu. Tapi kalau yang salah di mata ayah yang membuat ayah marah karena faktor manusia yang ada yang nakal. Ada yang tidak suka dengan ayah kerasilah. Supaya didikan dia lebih bagus, lebih sempurna. Karena setiap teman pasti ada ajakan. Setiap teman pasti ada ajakan baikan. Itu ayah gambarkan. Ayah sayang semuanya. Ayah sayang semuanya. Tidak ada ayah bedakan. Contoh ayah seperti angin topan. Seperti air yang melanda ke atas daratan. Seperti rumah yang terbakar. Seperti hutan yang terbakar. Makanya dikatakan ayah lengkap dalam diri ayah. Tapi ayah mengambil suatu kebijakan itu dalam diri ayah. Jangan kamu ceritakan siapa yang kamu sayang. Jangan kamu ceritakan siapa yang kamu banggakan. Cukup kamu rasakan sampai dia sama-sama saling sayang. Di matamu, di matamu. Makanya ayah berkata di mata ayah. Ayah tidak benci. Karena dalam satu HP ayah tidak punya apa-apa. Berjuang ayah demi kalian. Tapi kalian tidak mengerti. Semuanya menjual keuntungan dengan ayah. Tapi ayah tidak menerima apa-apa. Cuma bantu aja. Mencari ilmu 11 tahun, mendidiknya. Laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang sempurna, yang punya lautan, cuma memandangi aja. Dan cuma memandangi bulan itu, suruh turunkan air. Ayah 60% terbuang. Tapi ayah tidak apa-apa, salah. Disitulah ayah tidak sanggup melihat kalian itu tidak ada yang tidak ayah sayangin. Kalau saya ayah salahin, semuanya hancur. Lembut itu karena ayah kelembutan salju. Yang dingin tapi dicampur dengan air sungai yang nyata. Seperti kita separuh dingin. Di atas itu berguna dalam diri kalian semuanya. Kesucian ayah berikan di bawah ini. Bukan ayah nganggap kalian binatang, karena kalian butuh makan dan butuh segala-galanya. Butuh ingin bahagia di dalam jiwamu dan hatimu. Makanya ayah lambangkan suatu bulan bekas ibu kandungku. Sinar surya itu bekas ayahku yang berjuang juga dengan anak kandungnya sendiri. Dengan akal dan logikanya. Ayah tidak memakai mata. Ayah tidak memakai segala perkataan ayah. Masuk keluar ilmu, ganti ilmu. Dari Sang Agung tertahan di sini. Mau diceritakan, lihat juga. Mau dikatakan, tapi bertanya dulu dengan Nabi yang nyata. Kadang-kadang ayah melanggar. Nabi pun menangis. Lebih sayang kamu
dengan manusia yang hidup daripada manusia yang sudah terbaring lama. Karena ayah memandang suatu gerakan ayah masih ada. Kalau tidak memandang suatu gerakan ayah, sudah ayah musuhin semuanya. Ayah santai, ayah duduk santai. Makanya ayah bilang tuh, kamu adalah suatu angin yang ribut, tapi angin kebahagiaan suatu saat. Angin yang menonjolkan diri masing-masing, ayah senang. Ingin belajar, berkata belajar. Ingin berkata seperti ayah, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Aku adalah segala-galanya alam semesta yang tidak bisa bicara, yang fakta dan fakta. Nabi tidak bisa bicara karena dia sayang dengan hewan dan tumbuhan. Bumi tidak bisa bicara, dia bisa membangkitkan dengan Sang Agung yang mulia, yang ayah pernah ketemu. Jaringan tertutup karena semuanya kesucian ayah, supaya jangan yang ada iri di atas planet-planet yang ada. Dia dengar kenapa terbukalah jaringan itu, tidak ada yang menutupin. Setiap signal pasti ada penghalangnya gunung. Kalau tidak ada gunung, signal itu kencang, termasuk siaran TV pun kencang. Kalau ada gunung pasti terlindung, makanya ada tutup putih. Setiap ada halangan dirimu, pasti ayah bukakan. Tapi kalau ayah yang kejam seperti gunung meletus, karena gunung meletus itu juga keras, mengeluarkan suatu debu-debu yang nyata. Tapi kamu bukan kelimpanan, tapi kamu indah dalam jiwamu. Tapi kamu tidak pernah berkata, itu wajar. Anak yang disayang juga wajar, tidak berkata cinta. Tapi ayah itu berusaha mengatakan cinta. Cinta adalah segala-galanya, cintain satu dalam diri ayah. Mencintai orang yang fakta dan fakta, bukan orang yang tidak fakta. Suatu saat dia berubah nanti dengan pengaruh dengan kamu sendiri. Keberhasilan kamu sendiri, bukan keberhasilan dia. Pandangkanlah keberhasilan itu dalam berhasilnya diri ayah. Suatu saat kuncinya pertama masuk di dalam rumah pasti pernikahan. Terbangunlah rumah indah itu tergambar dari nikah kamu yang nyata. Nikah yang nyata terjatuh lagilah dalam suatu cinta. Cinta berpasangan, mencari baik dan salahnya. Cinta itu bekasi tapi terbatas suatu halangan. Matahari dan bumi dihalangi putih suci. Putih suci itu adalah suatu ingat kita di dalam perut ibu kandungan kita. Yang waktu kecil kita tidak tahu apa-apa, yang kosong seperti bulan yang nyata. Yang tidak tahu artinya nikmat, yang tidak tahu artinya rasa. Sama, bulan juga tidak tahu artinya rasa. Dia berjalan apa adanya. Jangan sampai manusia itu sakit di dalam puasanya. Puasa akan menyesatkan diri kita karena itu tidak fakta. Puasa akan menghentikan suatu aliran darah kita sendiri. Karena aliran darah itu artinya menggunakan juga dalam diri kita suatu makanan yang diproses. Sama di bumi yang diproses juga sama. Apabila ada kekeringan di bumi, berarti tidak ada kehidupan di padang pasir yang nyata dan fakta. Manusia puasa juga sama, menggambarkan suatu padang pasir yang nyata. Seolah-olah diri dia yang paling suci. Seolah-olah diri dia paling suci. Menyamakan dagingnya seperti bumi, kembali ke bumi. Air kembali air. Angin kembali angin. Tanah kembali daging lagi sendiri. Tulang terbagi lagi besi. Itu salah. Coba kita lihat yang nyata aja. Robot yang ada. Robot yang ada. Tidak sempurna robot itu bisa minum. Pasti ada tampungannya. Ukurannya juga sama. Apa yang dihirupnya sama. Tapi kalau kita minum beda. Akan seluruh tubuh terasa. Disitulah terbaginya, terkeluarlah, tertumpahlah yang ada.
Air itu akan menyiram suatu akar yang nyata, akar rambut kita, akar bulu kuduk kita semuanya. Sama jadi saksi diri kita. Hewan dan tumbuhan jadi saksi yang nyata dan fakta di muka bumi. Hewan itu akan tumbuhan jadi saksi dalam diri kita, manusia yang sempurna dan abadi. Keras tapi mendidik, bukan keras tapi mendemo. Apakah ayah minta maaf? Adakah seorang orang tua minta maaf kalau anaknya salah? Kalau ayah salah, wajar saya minta maaf tadi. Setiap manusia minta maaf itu tidak ada rugi. Kalau rugi, kita tidak dapat ilmu yang sebenarnya. Ayah bersatu, bukan bersatu dengan malaikat, bukan bersatu dengan nabi. Ayah bersatu dengan Sang Agung. Sang Agung memberikan pandangan dalam diri ayah, dalam akal ayah. Akal ayah berjalan sempurna, karena akal ayah adalah sesuatu yang mulia. Yang mulia menjelaskan yang fakta, bukan menyakitin. Yang mulia itu akan keras, jangan sampai kita seperti orang yang tidak tahu diri, tapi penyayang dalam diri. Tidak tahu diri itu adalah suatu ilmu yang nyata kita terima. Tidak tahu diri. Apabila sudah tahu diri, aku katakan, iya ayah, aku benar. Kalau kamu benar, aku kasih hormat dengan dirimu bersama malaikatmu dan nabimu. Terpisahlah kita dalam satu pandangan, terpisahlah kita tidak pernah berjamaah. Terpisahlah kita bersama ibu kandung dan ayah kandung kita. Tapi bersatu nanti. Ayah tidak bisa mengurangi dan tidak bisa melebihin. Kalau ayah melebihin, berarti ayah tidak sempurna di muka bumi, percuma ayah naik alam kekal. Kalau kamu sempurna, pasti sama dirimu, ingat juga. Kematian tidak ada, yang hanya tidur sementara di dalam diri. Tidur itu adalah suatu yang sempurna, kita meninggalkan jasad kita dan kita disempurnakan ibu kandung kita lagi dan ayah kandung kita. Sang Agung akan turun kalau kita kesulitan yang nyata dan fakta. Nabi tidak mungkin mengantar lagi. Sedang Nabi habis dengan diri ayah nanti suatu saat pulang di alam kaca yang nyata. Sorgamu adalah suatu beningnya matamu yang putih di dalam cahaya. Makanya dikatakan di atas itu hitam, di sininya putih. Tapi bukan mata. Putih itu memang di dalam akal ayah. Tapi kamu tidak kelihatan. Kalau kamu terbuka seperti ayah kelihatan. Surban ayah putih, putih tapi tidak nampak. Surban jaringan yang penuh di alam semesta ini. Itu namanya surban ayah. Tapi manusia melihat ayah tidak pakai apa-apa. Tapi ayah merasa pakai. Ayah bercerminnya di air. Mandi di air kelihatan. Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang tersenyum. Kenapa dikatakan air? Di dalam WC tidak ada apa-apa. Memang tidak ada apa-apa. Berterima kasihlah kamu. Kebanyakan orang di WC koma. Karena mengatakan ada hantu. Padahal dia tidak sadar. Kolam renang bagaimana sayang? Lebih lagi daripada tubuh yang lain. Kalau WC masih terbatas. Itu bedanya. Lalu kalian katakan disitulah koma kalau kita jatuh di WC. Jangan sampai. Karena kita membuang satu kotoran tapi kita tidak permisi, dibilang lagi ada hantu. Makanya orang jatuh di WC koma langsung pulang. Karena dari apa? Dari akhlak kita sendiri. Yang dari hayalan orang yang dulu. Kenapa dikatakan dia hantu? Karena dia perutnya sakit betul. Lari lagi megang. Pedih. Kebelet. Lompat sana, lompat sini kan. Coba kalau mau kencing. Lompat sana, lompat sini. Kan gelisah. Dikatakan kayak pocong. Itulah. Semua itu keindahan. Semua itu cerita. Suatu saat. Cerita akan bersambung kalau ada cerita. Cerita tidak bersambung karena anakku tidak jujur dan adil.